kita memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Handa. Saya Aurora. Saya Sukmara. Saya Nugroh Fajar. Silahkan menyaksikan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Pertama-tama di sini kelompok kami akan menyampaikan tentang teori-teori pada materi yang kelompok kami dapatkan, yaitu elips. Sebelumnya apa sih elips itu? Jadi elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Jadi dua titik tertentu tersebut bisa juga disebut dengan fokus elips atau bisa juga disebut dengan F1 dan F2. Sedangkan jumlah jaraknya sama dengan panjang sumbu mayor. Nah, untuk kalian yang belum tahu bentuk elips, seperti gambar di samping ya, elips itu berbentuk bola tetapi agak lonjong sedikit. Nah, jadi di sini tuh ada unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya itu ada 5. Yang pertama itu tuh ada jarak pusat ke fokus atau dilambangkan dengan C. Lalu yang kedua itu tuh ada panjang sumbu mayor F1, F2, 2A. Lalu yang ketiga itu tuh ada panjang sumbu minor AB, 2B. Lalu yang keempat itu ada C1, C2 yang merupakan latus rectum atau vokal cut. Lalu yang terakhir, yang kelima itu tuh ada garis I. Garis I adalah garis direktis yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Di sini saya akan membahas tentang persamaan-persamaan elips. Yang pertama ada persamaan elips dengan pusat O 0,0 dan sumbu mayornya adalah X, di mana bentuk umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar daripada B. Lalu persamaan garis direktrix dirumuskan dalam bentuk X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Selanjutnya, nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Dan panjang latus rectumnya yaitu LR sama dengan 2B kuadrat per A. Di persamaan yang kedua yaitu persamaan elips dengan pusat O 0,0 dan sumbu mayornya adalah Y, di mana bentuk umumnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar daripada B. Selanjutnya persamaan garis direktrix dirumuskan dalam bentuk X sama dengan B kuadrat per C dan Y sama dengan min B kuadrat per C. Selanjutnya nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per B. Dan panjang latus rectumnya yaitu LR sama dengan 2A kuadrat per B. Nah, sekarang di persamaan yang ketiga yaitu persamaan elips dengan pusat PMN dan sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X, di mana bentuk umumnya yaitu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat. Dan panjang latus rectumnya yaitu LR sama dengan 2B kuadrat per A. Lalu nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Dan persamaan garis direktrix dirumuskan dalam bentuk X sama dengan A kuadrat per C plus P dan X sama dengan min A kuadrat per C plus P. Terdapat sebuah soal, sebuah elips mempunyai persamaan X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Tentukanlah A. Koordinat pusat, fokus, dan puncak elips. B. Panjang sumbu mayor dan minor. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, kita gunakan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita tulis ulang persamaan yang ada di soal. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa 25 itu sama dengan A kuadrat dan 16 itu sama dengan B kuadrat. Maka untuk menemukan A, kita harus mengakarkan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Lantas dapat A sama dengan 5. Lalu yang B sama dengan akar 16 sama dengan 4. Maka B sama dengan 4. Berikutnya kita akan mencari C
C. Rumus C itu C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat. Kita tulis lagi tadi. A kuadratnya itu ini 5. 5 kuadrat min B-nya 4. 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 4 kuadrat itu 16. 25 dikurangi 14 sama dengan 9. Jadi akar 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Maka diperoleh C sama dengan 3. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik pusatnya itu ada di 0,0 karena ini rumus titik koordinat 0,0. Lalu kita dapatkan lagi koordinat fokus. Nah, koordinat fokus itu dilambangkan dengan C. Di sini C sama dengan 3. Maka dapat kita tulis F1 itu min 3,0 dan F2-nya itu 3,0. Lalu berikutnya ada koordinat titik puncak. Titik puncak itu dilambangkan dengan A. Maka titik puncak yang A itu min 5,0 dan titik puncak yang sebelahnya itu B 5,0. Lalu berikutnya ada titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini titik potong itu dilambangkan dengan B. Ini kan tadi udah ada titik A, B. Sekarang kita tuliskan titik C. Titik C-nya itu 0, min 4 dan titik D-nya itu 0,4. Ini yang A sudah selesai. Lalu kita lanjut ke yang B. Yang B itu panjang sumbu mayor dan sumbu minor. Dapat kita ketahui rumus panjang sumbu mayor rumusnya itu 2A. 2A-nya tadi 5, maka kita tulis 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi panjang sumbu mayornya itu adalah 10. Lalu berikutnya panjang sumbu minor. Rumus panjang sumbu minor ialah 2B. Kita tulis 2. B yang telah kita dapatkan tadi 4, maka kita tulis 2 kali 4 sama dengan 8. Maka panjang sumbu minor itu 8. Sekian. Sekian pemaparan dari